Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara kami dari Prodi Magister Ekonomi dan Doktor Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Kami sesuai dengan yang kami rencanakan di publikasi kami, temanya adalah sebenarnya santai aja ya, bincang viral gitu ya. Nah, selama ini kan mungkin keberadaan kami barangkali masih terlalu minim gitu ya, informasi kaitannya dengan apa itu magister ekonomi ya, programnya seperti apa saja ya, kemudian alumninya seperti apa gitu ya, barangkali menjadikan referensi ya dari Bapak Ibu yang hadir di sini dan Mas Mbak sekalian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Ini sifatnya ya semi formal informal gitulah ya. Nggak usah terlalu kaku atau sersan saja ya. Nanti kami dengan Pak Abdul Aziz Ahmad, Dr. Abdul Aziz Ahmad, barangkali sedikit sharing ya tentang apa prodi kami ya di Magister Ekonomi S2-nya dan di Doktor Ekonomi di S3-nya ya. Keberadaan kami barangkali sudah eksis ya, terutama di S2-nya ya, sudah banyak mengeluarkan atau menghasilkan alumni-alumni dari Magister Ekonomi ya, termasuk juga yang Doktor Ekonomi yang sudah tahun ini meluluskan alumni dari Doktor Ekonomi. Mungkin untuk pembuka ya, kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah gitu ya, bagi yang muslim dan yang non muslim mungkin bisa menyesuaikan. Baik, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu pembuka dari kami. Selanjutnya kami persilakan Pak Aziz dulu Pak. Saya yang S3. Ya. Saya dulu atau Pak Hando? Saya dulu. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau paparan ya. Nah, apa ini? Share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, kebetulan saya adalah ini sebagai koordinator program studi Doktor Ekonomi. Jadi kalau di Unsud itu namanya EPD gitu ya. Sebelumnya itu namanya IEPD gitu. Kemudian ada perubahan nomenklatur oleh Dikti menjadi EPD. Memang nama ini tidak umum ya. Kadang-kadang ada namanya, ada istilah PDE, Program Doktor Ekonomi, PDIE gitu ya. Kita namanya EPD. Memang yang berbeda, tapi ininya sama bahwa ini program doktor atau ekonomi untuk kelas S3. Nah, di sini saya akan memberikan pengenalan informasi tentang apa itu EPD, kemudian struktur mata kuliahnya seperti apa, lalu apa yang menjadi kewajiban, kemudian aktivitas kita di kampus apa nantinya. Sebenarnya kalau kuliah di EPD itu ya seperti kuliah biasa ya, seperti di S1, di S2. Kalau Pak Harno kan
menjadi ini ya, koordinator program S2 di Magister Ilmu Ekonomi. Sekarang pun juga berubah ya, namanya Magister Ekonomi saja, nggak pakai ilmu. Ya, ini memang perluasan supaya program doktor maupun master ini tidak hanya memberikan materi terkait dengan sains, tapi juga applied. Gitu. Ya. Jadi karena sifatnya nomenklatur, maka ini semua serentak. Jadi istilah ekonomi ilmu itu dibuang untuk di semua perguruan tinggi negeri ya yang menyelenggarakan S2 maupun S3. Nah, untuk program S3 kami ini akan sudah dibuka sebenarnya pendaftaran mahasiswa baru itu akan ditutup sampai awal Juli. Saya kurang paham awal Juli itu tanggal 1 atau tanggal 2. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli. Informasi resminya. Cuma kemungkinan kadang-kadang biasanya mundur gitu ya, sampai akhir Juli biasanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya seperti itu sampai akhir Juli. Nah, untuk program S3 kita bukanya itu pada tahun 2017 berdasarkan izin kementerian tahun 2016 tentang pembukaan program studi IEPD, Ilmu Ekonomi Program Doktor. Kita mengajukan namanya itu PDIE, tapi kemudian SK-nya yang keluar IEPD. Mungkin biar beda dengan yang lain ya. Sama dikti begitu kan. Nah, komplek kuliah kita di Ilmu Ekonomi Program Doktor itu di Jalan Air Bunyamin, masih di komplek Fakultas Ekonomi yang depan. Kalau kita kan punya dua kantor ya ekonomi kan di Grendeng dan Karangwangkal. Yang Karangwangkal itu untuk program Magister Manajemen dan Doktor Manajemen dan DM ya. DM. Kalau EPD itu jadi satu di sini di Grendeng, saat jadi satu dengan S1 dengan S2, termasuk juga akuntansi juga ada di sini. Untuk aktivitas kegiatan perkuliahan kita ada gedung tersendiri ya dengan MIE kita berbagi aktivitas gedung, jadi fasilitasnya juga sebenarnya sudah cukup sih untuk karena kita memang ditunjuk untuk mendirikan program doktor oleh Dikti itu memang karena ada penilaian memang sudah harus didirikan begitu ya, sudah layak dan harus didirikan program doktor di ilmu ekonomi terkait dengan unsur yang sudah program studinya sudah banyak dan hampir semua A begitu ya akreditasinya. Nah, karena kita itu di program Doktor Ilmu Ekonomi itu berdirinya tahun 2016, operasionalnya 2017, maka kita mengajukan akreditasi. Akreditasi kita itu dimulai pada tahun berapa kemarin nih, Pak? 2019 ya. 2019. Jadi 2019 November itu kita mendapatkan akreditasi B. Memang tidak pernah ada program studi baru yang mendapatkan akreditasi A. Jadi paling banter B karena banyak nilai yang belum bisa dinilai gitu ya, banyak hal belum bisa dinilai untuk akreditasi, misalkan lulusan, kemudian alumni, lalu pengguna alumni, kemudian progres dari IPK dan sebagainya kan belum ada semua, otomatis banyak yang kosong. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi B karena ini sebenarnya ya kejutan juga ya gitu. Karena memang susah pada dasarnya untuk mendapatkan akreditasi B untuk program studi yang masih baru. Umumnya terkasihnya C dan kita langsung mendapatkan akreditasi B. Berlaku sampai 2024 berarti. Nah, setelah itu nanti kita mengajukan akreditasi selanjutnya. Kemudian calon mahasiswa dari IEPD itu berasal dari beragam program studi, tapi lebih khusus memang dari ilmu ekonomi. Nah, untuk yang non ilmu ekonomi itu kami bebankan untuk mengambil matrikulasi. Yang S2-nya bukan dari ilmu ekonomi. Dari ilmu ekonomi manapun, apakah dari UNSUD, apakah dari UGM, apakah dari UI, atau dari UNS misalkan, itu bisa.
perlu melakukan matrikulasi. Tapi kalau S2-nya itu di luar ilmu ekonomi, itu terkena matrikulasi, bentuknya adalah ikut serta dalam kegiatan mata kuliah di S2 untuk mengambil teori mikro 3 dan teori makro 3. Jadi calon mahasiswa secara umum boleh, tidak harus dari ilmu ekonomi. Untuk mahasiswa kami itu pada awalnya sebanyak 4. Kita memang tidak banyak terima mahasiswa. Tim komisi sendiri menyampaikan bahwa kita mendapatkan jatah mahasiswa itu maksimal hanya 6 gitu ya. Itu pun harus dievaluasi karena memang program S3 itu biar memang eksklusif gitu ya, dan biar terlihat eksklusif berbeda gitu. Pada tahun pertama kita meloloskan untuk menjadi mahasiswa kami dari untuk S3 itu sebanyak 4 orang ya. 4 orang, 3 orang dari lokal dalam negeri, 1 orang dari Sudan. Dan yang dari Sudan itu sudah selesai. Kemudian yang pada tahun kedua kami meloloskan 3 orang calon mahasiswa. Kemudian tahun kedua ya, tahun ketiga itu 6 mahasiswa. Tahun keempat itu 3 mahasiswa ya, 3 mahasiswa. Kemudian yang ini tahun keberapa ini? Mau tahun kelima ya. Ini angkatan ke-5 ini, tahun 2021 ini. Itu terkait dengan mahasiswa kami. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Kemudian syarat pendaftaran tadi disampaikan, lulus sarjana S2 dari semua disiplin ilmu, mengisi formulir pendaftaran, kemudian biodata pendaftaran. Untuk akses formulirnya itu bisa langsung ke Pasca, dan lebih baik online saja karena semua data sudah di-online kan ya. Tinggal mengisi informasi di sana, melengkapi, kemudian baru menyerahkan berkasnya itu dalam hard copy. Menyerahkan fotokopi ijazah S1, S2, dan transkrip S1, S2 yang digalisir sebanyak 2 lembar. Nah, itu syarat pendaftarannya. Kemudian untuk ujian seleksi masuk, ada tes wawancara. Tes wawancara isinya adalah motivasi apa yang ingin motivasi dari calon mahasiswa untuk masuk ke program doktor, kemudian terkait dengan rencana penelitian. Karena kalau penelitian yang kami terima adalah penelitian yang sesuai dengan visi ilmu ekonomi program doktor. Jadi visi ekonomi program doktor di Unsur itu adalah, saya visinya sendiri juga lupa gitu. Tapi isinya terkait dengan pembangunan pedesaan atau pembangunan wilayah. Misalkan meneliti tentang moneter boleh, tapi terkait dengan persoalan pembangunan wilayah. Memahami persoalan tentang perdagangan internasional boleh, tapi terkait dengan yang berbasisnya adalah kawasan pedesaan misalkan, itu bisa saja. Kemudian tes potensi akademik di atas 500 dan tes TOEFL 475 atau 400 sekarang ya Mas. 475 masih ya pas saya. Tapi itu bisa dilampirkan sebelum ujian akhir. Intinya kalau sebelum ujian tertutup namanya, ujian tertutup doktor, itu sudah menyerahkan berkas TPA maupun TOEFL. Nah, kemudian matrikulasi tadi sudah disampaikan untuk S1 dan S2 yang non-ekonomi. Ya, mengambil mata kuliah di S2 ME, Magister Ekonomi untuk mikro dan makro semester 1. Nah, perkuliahan kami di EPD itu kami jadwalkan hanya pada hari kerja dan jam kerja, khususnya di hari Senin Selasa. Jadi hari Senin Selasa jam kerja. Beda dengan Magister Ekonomi, itu kuliahnya hari Sabtu, Jumat Sabtu ya. Cuma selama ini seringnya full dari Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Nah, nanti matrikulasi itu mengikuti kelasnya S2. Jadi
ikut di mata kuliah itu. Nah, apa yang menjadi roadmap dari ini ya, dari S2, S3 ini adalah secara SKS yang diemban, yang diwajibkan kami, seperti dari teori itu 12 SKS, kemudian pengembangan konsep pendukung riset 15 SKS, riset dan publikasi itu bernilai 45 SKS. Nah, ini tahapan studi yang akan dilalui oleh para mahasiswa, ujian seleksi masuk, lalu ada matrikulasi, baru masuk semester 1. Masuk semester 1 ini diikuti juga dengan aktivitas matrikulasi, jadi berbarengan. Lalu masuk kuliah semester 2, masuk kuliah semester 3. Nah, semester 3 ini ada satu tambahan mata kuliah. Jadi di ekonomi program doktor, di EPD Unsur itu sifatnya adalah by course, gitu ya, bukan by research. Jadi ada kuliah yang harus diambil. Kuliahnya itu kok beda dengan di Unpad ataupun di Undip. Kalau di sana itu kuliahnya itu 2 semester. Nah, kita itu 2 semester plus 1. 1 itu adalah 1 mata kuliah publikasi. Jadi mahasiswa itu dilatih untuk melakukan menulis publikasi ilmiah dan untuk membuat jurnal dan sebagainya itu ya. Kemudian juga ada kolokium. Kolokium itu paparan presentasi untuk progres-progres proposalnya. Dan kolokium itu dilakukan sejak semester 3 sampai mahasiswa itu selesai proposal. Kalau sudah selesai proposal, maka baru seminar proposal. Seminar proposal, setelah itu dinilai, kalau memang sudah lulus, substansi, dan sebagainya, baru ujian kelayakan. Setelah itu ujian tertutup, lalu ujian terbuka, kemudian wisuda. Nah, untuk menyelesaikan tahap ini, mahasiswa mendapatkan waktu 3-7 tahun. Kalau mahasiswa bisa merencanakan dengan baik, 3 tahun pun sudah selesai sebenarnya gitu ya. Karena yang mahasiswa asing dari Sudan itu walaupun komunikasinya pakai bahasa Inggris, sudah selesai juga gitu ya. Selesai juga dalam waktu 3 tahun 3 bulan. Nah, output apa? Artinya kewajiban apa dari mahasiswa yang harus diselesaikan selama satu studi ini adalah satu, ya menyerahkan haki. Nah biasanya haki sebenarnya relatif mudah membuat haki ini ya. Nanti difasilitasi juga oleh program untuk membuat haki. Haki ini misalkan diantaranya adalah proposal penelitian dihakikan. Itu dapat nanti sertifikat haki. Lalu output kedua jelas disertasi. Harus ada disertasi yang diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah publikasi jurnal terindeks Scopus, dan ini memang kewajiban dikti, disertasi dan Scopus ini, bahwa setiap mahasiswa program doktor sebelum lulus itu harus bisa melakukan publikasi di Scopus. Lalu juga publikasi prosedur seminar internasional. Ini juga termasuk sebenarnya relatif mudah gitu ya, karena kalau seminar internasional itu bisa dilakukan di banyak tempat, apalagi kalau sekarang dengan metode online begitu, itu juga lebih hemat, juga lebih mudah. Nah, semua ini output ini haki, disertasi, publikasi, jurnal terindeks Scopus, dan publikasi proceeding seminar internasional itu menyertakan yang pertama itu adalah nama mahasiswa, yang kedua adalah promotor atau pembimbing 1, dan yang ketiga adalah kopromotor atau pembimbing 3. Jadi itu saja yang berhak untuk yang mahasiswa disyaratkan untuk menyelesaikan ini. Tahap studi itu akan dinyatakan selesai kalau mahasiswa sudah memberikan output 4 hal ini, setelah itu wisuda. Bagaimana dengan publikasi Scopus? Nah, mahasiswa dilatih di semester 2 maupun semester 3 itu ada mata kuliah publikasi ilmiah. Semester 2 publikasi 1, semester 3 publikasi 2. Nanti akan diberikan strategi bagaimana bisa menembus jurnal terindeks Scopus. Nah, ini mata kuliah apa yang akan diambil mahasiswa S3 itu adalah teori ekonomi berlanjut,
Kalau yang teori mikro lanjut itu mikro 4 maksudnya. Teori makro 4, filsafat ilmu ekonomi, metode penelitian. Kemudian ada ekonometri, berarti ekonometri 3 ya, ekonomi 4 juga ya, ekonometri 4 untuk S3. Ekonomi pembangunan lanjut. Ekonomi pembangunan lanjut ini berisi tentang ekonomi pembangunan perdesaan, lalu ada penulisan ilmiah, publikasi, dan ekonomi heterodok. Apa yang menjadi kekhasan di ilmu ekonomi, di ekonomi program doktor unsur dibanding yang lain, itu adalah mata kuliah 2, ekonomi pembangunan perdesaan dan ekonomi heterodok yang tidak disampaikan, tidak diajarkan di perguruan tinggi lain. Lalu semester ketiga itu ada satu mata kuliah yaitu publikasi, penulisan ilmiah dan publikasi. Setelah itu mahasiswa memproses disertasi, proposal, disertasi, dan seterusnya gitu ya. Nah itu penunjukan pembimbing atau promotor dan kopromotor istilahnya ya untuk S3, promotor dan kopromotor itu akan ditunjuk pada semester 3 ini. Nanti mahasiswa langsung bisa berinteraksi dengan promotor kopromotor untuk melakukan penulisan. Untuk disertasi, untuk menulis jurnal itu dengan itu bareng-bareng nanti ya dengan promotor maupun kopromotornya. Nah, ini pengajar kita selama ini yang kita aktifkan adalah Profesor Dr. Kamio, dia membidangi di filsafat dan ekonomi perdesaan. Profesor Bambang Agus Pramuka itu di filsafat ilmu, Profesor Pramono Haryadi juga di filsafat, Profesor Rabiatul Adawiyah itu di publikasi ilmiah, Profesor Wahyu di publikasi ilmiah. Profesor Eko Suyono juga di publikasi ilmiah. Kemudian juga ada Pak Budiaji, ini juga di publikasi ilmiah. Jadi memang kami tempatkan dosen-dosen yang karya ilmiahnya itu ratingnya bukan tinggi, tapi sudah sangat tinggi ya. Misalkan Pak Budiaji ini kalau di Unsud itu rating Sintanya nomor 1. Nomor 2 itu Bu Wiwi Rabiato. Berarti publikasi di jurnal Scopusnya udah sangat banyak. Demikian juga Prof. Wahyu dan Profesor Eko Suyono. Kemudian juga Pak Nurul Anwar, PhD, itu akan mengajar pembangunan, juga makro kalau nggak salah ya. Lalu ada Bu Istiqomah, itu juga mengajar terkait dengan pembangunan. Pak Slamet Rosadi itu terkait dengan mengajar filsafat. Lalu ada Pak Suprapto, itu mengajar ekonomi pembangunan, perdesaan. Diastiorini Gunawan, Bu Diastiorini ini mengajar ekonomi mikro dan heterodok. Pak Dr. Arintoko itu makro dan lagi satunya lupa. Kemudian Pak ekonometri ya, ekonometrika. Kemudian Dr. Suharno itu mengajar ekonometrika dengan apa Pak Harno? Di perencanaan pembangunan. Di S3? Oh, S3 ekonometrika. Ekonometrika ya? Dengan metode. Oh iya, metodologi penelitian ya. Lalu Bu Siti Badriah itu mikro juga ya, Metopen juga. Lalu Pak Agus Arifin ini juga kelihatannya ada Metopen. Kemudian Abdul Aziz Ahmad ini mengajar teori mikro dan ekonomi heterodok. Nah, itu pengajar yang selama ini kami minta untuk mengajar di program dokter ilmu ekonomi. Oke, itu selintas mengenai program dokter. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan keberlangsungan program dokter, misalkan biaya untuk ekonomi program dokter itu satu semester 10 juta. Biayanya sih apa saja? Kalau program dokter itu yang pertama adalah biaya pendaftaran. Saya nggak tahu pendaftaran berapa ya, 500.000 ya pendaftaran. Kemudian biaya ada uang pangkal, sama tuh S1, S2, S3 ada uang pangkal di Unsur. Uang pangkal itu ya tergantung mahasiswa. Kalau nggak salah cuma antara 1 gitu ya, 1 atau 2 juta begitu, nggak banyak. Kemudian
SPP per semester itu 10 juta, kemudian juga ada biaya untuk pelatihan komputer itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu saja biaya yang dibebankan. Kemudian kalau ujian proposal dan sebagainya itu kita nggak ada biaya. Kalau di tempat lain itu ada itu. Kemudian proses pembimbingan juga harus dilaksanakan di tempat, tidak boleh di tempat itu bisa online gitu ya, bisa online atau bisa di kantor. Tidak diperkenankan untuk melakukan pembimbingan misalkan di kafe, di restoran gitu ya, tidak diperkenankan. Kemudian untuk ujian tertutup dan terbuka itu akan mendatangkan penguji dari luar unsur, profesor dari luar unsur. Nah, itu mahasiswa bisa mencari sendiri profesornya atau program yang akan mencarikan sesuai dengan topik bahasan yang diikuti diambil mahasiswa. Hanya saja untuk pembiayaannya itu ditanggung oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau kuliahnya itu misalkan 3 atau 4 tahun itu nggak terlalu tinggi gitu ya, bahkan bisa jauh lebih tinggi di program S1 gitu malah, apalagi SPP-nya. Nah, memang kalau program doktor itu bukan istilahnya itu mahasiswanya sedikit. Ya memang ini istilahnya kalau dihitung-hitung secara ekonomi gitu sebenarnya perguruan tinggi dimanapun gitu nombok gitu ya. Karena memang ini bukan untuk program kegiatan untuk semacam gitu ya, untuk mengenerate revenue itu enggak. Program doktor itu digunakan memang sebagai program prestisnya dari perguruan tinggi. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lengkap sekali penjelasan Pak Dr. Abdul Aziz Ahmad terkait dengan apa itu IEPD ya, Ilmu Ekonomi Program Doktor ya, yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Abdul Aziz. Ini mau langsung tanya jawab dulu atau S2-nya paparan dulu Pak Aziz? S2 aja, ya S2 aja, nanti waktunya habis. Ya, gitu. Ya. Ternyata saya lama toh, setengah jam. Pak Aziz stop share dulu ya. Oke. Udah kan, udah stop. Ya. Udah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ini moderator sekaligus paparan ini ya. Saya dari Magister Ekonomi, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Perkenalkan saya Suharno ya. Diberi amanah untuk menjadi koor prodi Magister Ekonomi Unsud. Kalau dulu namanya Magister Ekonomi Pembangunan ya, sudah saat berdiri. Kemudian berganti nama menjadi Magister Ilmu Ekonomi ya. Nah, ini namanya mengikuti aturan dikti lagi menjadi sekarang ilmunya dibuang gitu ya. Ilmunya terlalu memberatkan barangkali ya. Biar lebih familiar gitu, orang menyebutnya kalau di sebelah sana kan ada MM gitu ya, kita ada ME ya, Magister Ekonomi ya, Munda Elit gitu ya kalau disingkat gitu ya, guyonannya kayak gitu. Jadi setelah Mas Mbak barangkali ya saya nyebutnya gitu, yang masih muda-muda di sini beberapa yang hadir, silahkan ya bisa ditingkatkan levelnya ya. Kalau misalnya ya sudah lulus S1 ya entah dari ekonomi ya dari jurusan lain pun nggak masalah ya. Kami terbuka ya, Magister Ekonomi Unsud
Ya meskipun selama ini kebanyakan alumni kami atau mahasiswa kami memang dari hampir ya 50-60% ya dari alumni S1 ISP ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk prodi yang lain pun tidak masalah gitu. Jadi yang menjadi misi kami ya, kami berusaha untuk mencoba mengembangkan tadi ya, setelah S1 tentunya ya, mensinergikan gitu ya, apa yang selama ini sudah didapatkan dari sisi teori ya, dan coba untuk mengembangkan ya atau mengaplikasikan ya di dalam ekonomi itu sendiri ya. Selama ini barangkali image-nya ekonomi itu barangkali ruwet gitu ya. Nah, ini kami berusaha untuk coba mengupas gitu ya atau mensinergikan gitu ya. Sehingga tidak sisi teorinya saja ya, tapi kami juga hadir untuk misalnya banyak dari mahasiswa kami juga yang berasal dari Pemda gitu ya, kemudian dari dinas misalnya dari Bapeda ya, dari dinas perindustrian ya, dinas-dinas yang terkait dengan bidang ekonomi itu juga banyak di kami ya. Ya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kita terakreditasi A ya. Dan sudah mengarah ke akreditasi internasional juga ya, APES 21. Jadi dari sisi kualifikasi ya kami sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah di level atas ya, tentunya tidak sudah setara dengan brand-brand barangkali dari magister ekonomi yang lain ya. Kami pun sudah mengarah ke internasional. Ini riwayat kami ya, tadi yang kami singgung bahwa start dari 2001 ya, berarti sudah cukup lama ya kami mengudara gitu ya, mengembangkan keilmuan. Nah, ini kami memiliki 3 konsentrasi ya, ekonomi publik dan keuangan daerah ya, ekonomi sumber daya dan pembangunan daerah. Kemudian ekonomi dan keuangan syariah ya. Ini rangkaian kami dari 2001 dulu akreditasinya barangkali standar ya, dari C kemudian beralih ke B lagi ya. Terakhir 2016 sampai sekarang kita sudah terakreditasi A ya. Jadi ini poin kelebihan kami barangkali Mas Mbak barangkali yang fresh graduate ataupun yang akan lulus ya. Bisa memanfaatkan prodi kami ya, artinya peluang-peluang misalnya seperti beasiswa ya dari LPDP ya, dari beasiswa unggulan online gitu ya, itu akan banyak gitu ya. Jadi silahkan itu nanti dimanfaatkan gitu ya. Apalagi yang barangkali yang hadir di sini ketertarikannya ke misalnya sisi akademik itu tinggi ya, berarti artinya Anda punya keinginan atau punya punya kemauan gitu ya untuk mengembangkan atau punya cita-cita gitulah gampangannya ya. Misalnya menjadi dosen, yang menjadi peneliti ya, menjadi seorang analis gitu ya di bidang ekonomi ya. Tentu ini momen yang tepat sekali ya, Mas Mbak ataupun Bapak Ibu sekalian hadir di sini untuk mengetahui siapa kami gitu ya, seperti di flyer kami, bahwa kami ini selama ini mungkin agak kurang gitu ya informasinya ya. Tak kenal maka tak viral gitu ya. Makanya ini kita coba untuk memviralkan ya. Viral kan nggak semuanya jelek gitu ya. Nah ini kita akreditasinya sudah alo, tapi kok mungkin belum banyak yang paham gitu ya, belum banyak yang tahu, atau mungkin tahunya sepotong-sepotong gitu ya. Makanya kita nanti akan terus ya coba untuk mengenalkan gitu ya. Yang ini kita awali dari sisi kampus sekitaran kampus Purwokerto ya, nanti kita coba untuk
sounding lagi ya ke daerah-daerah di sekitar Banyumas ya, termasuk juga sounding-sounding ke media secara nasional, bahkan kita pun juga mengarah ke internasional gitu ya soundingnya. Ini ya kaitannya dengan tadi ya seperti disampaikan bahwa di kami tadi ya kesesuaian bidang ilmunya tentunya ini untuk mencapai visi dan misinya ya. Kami memiliki 3 konsentrasi tadi ya di bidang ekonomi sumber daya ya, di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah ya, serta di ekonomi dan keuangan syariah. Ini barangkali yang menjadi concern kami ya, ekonomi sumber daya itu terkait bisa sumber daya alam gitu ya, sumber daya manusia ya, ataupun isu-isu misalnya ekonomi regional ya, ekonomi pembangunan, itu terkait di konsentrasi itu ya. Kemudian terkait di bidang misalnya ekonomi publik ya, kemudian keuangan ya, ekonomi publik, keuangan konvensional barangkali ya, keuangan daerah ya, itu juga menjadi salah satu concern kami di konsentrasi yang kedua. Dan yang ketiga di ekonomi dan keuangan syariah ya, ini juga menjadi concern kami. Kami kembangkan beberapa dosen kami juga misalnya terkait ekonomi Islam ya, ekonomi syariah ya. Ini juga mulai banyak berkembang. Kami pun hadir di situ juga ya. Ini kaitannya dengan ini tentunya untuk pencapaian target maupun strategi diarahkan sehingga nanti mencapai sasaran maupun strategi yang kami coba kemas sehingga menghasilkan output yang mumpuni gitu ya, yang optimal gitu ya di prodi kami ya. Nah ini keunikan kami itu sebenarnya di mana gitu ya, di S2 kan banyak ya, terutama S2 ekonomi juga kampus-kampus besar pun ada gitu. Nah ini kami juga mengadopsi sebenarnya ya di ekonomi pembangunan itu sendiri kan ada semacam konsorsium atau pertemuan di bidang kelompok ekonomi pembangunan ya. Makanya kami lulusan ataupun profil lulusan kami antara lain seperti ini ya, menjadi seorang ekonom ya. Berarti kan secara keilmuan mumpuni ya, kemudian secara latihan ataupun praktek selama belajar di kami itu bisa dikembangkan ya. Dari sisi analis ya, seorang analis tentunya mengkolaborasikan data ya, kemudian kaitannya dengan fenomena gap ya, riset gap ya. Nah, ini coba misalnya untuk dikembangkan gitu ya. Kemudian yang ketiga dari sisi menjadi seorang praktisi lah, ini dikaitkan tadi dengan tiga konsentrasi tadi ya. 3 konsentrasi, ekonomi pembangunan dan sumber daya tadi ya, ekonomi keuangan dan keuangan syariah tadi ya. Dan yang keempat juga output yang tidak kalah penting gitu ya, selain 3 output tadi ya, ini yang barangkali banyak juga di jurusan lain pun menyasar ya ke arah entrepreneur ya. Ini hal yang coba untuk kami sinergikan dalam membangun teori ekonomi dan praktiknya bersama komunitas, masyarakat, industri, dan pemerintah ya. Nah ini moto kami ya, Magister Ekonomi contribute more elegantly in development ya. Jadi ya, MP itu gurauannya mandan elit gitu ya, artinya lebih elegan dalam pengaplikasian pengembangan ekonomi ya di prodi S2 kami. Nah ini hal ataupun capaian tadi ya, untuk mencapai output tadi
ketika misalnya Mas Mbak mengambil S2 di kami ya, harapannya ini ya akan menjadi seorang ekonom tadi ya, memanfaatkan bidang ilmu ekonomi pada setiap level mikro makro ya, mahir dan familiar ya. Kami tadi ya mengembangkan perangkat-perangkat pelatihan ya, kuantitatif, kualitatif ya, untuk menganalisis maupun mengerjakan sehingga merekomendasikan sebuah kebijakan ekonomi ya. Kemudian juga latihan ya secara cermat ataupun tepat menentukan. Nggak ada gitu. Baru pulang. Halo Mbak Melda, bisa di mute ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mbak Melda tolong di mute ya, ini tadi ada suara masuk. Yang keempat tadi ya, kaitannya dari sisi apa, entrepreneur tadi ya, bersedia menyumbangkan pemikiran maupun hasil kajian ya secara empiris di masyarakat. Apa yang dipelajari ya, ini sama seperti tadi, kalau di S3 kan levelnya lebih tinggi ya, sebenarnya di S2 itu ya nggak terlalu sulit lah. Kalau menurut kami justru yang sulit itu di S1 ya, karena kan belajar S1 itu kan hampir 4 tahun lebih ya, 3,5 ke atas. Kalau S2 kan sebenarnya kurang dari 2 tahun lah. Ini yang perlu dipahami ya, Mas Mbak sekalian. Magister atau master itu kan dengan kata lain seorang guru gitu ya. Artinya dengan menaikkan satu level ya, artinya dari lulus S1 lulus S2 ya. Nah, itu menjadi apa? Peluang ya, peluang Mas Mbak misalnya kalau persaingan cari kerja mungkin di level S1 sangat banyak. Lah ini naikkan satu level lagi ya ke jenjang S2 ya. Ini akan terbuka peluang ya nanti untuk misalnya menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi analis tadi ya. Nah, ini keuntungannya seperti itu ya. Apalagi di S2 kami ini sebenarnya sudah terpercaya dari sisi akreditasi, sudah relatif bertahan lama ya, memegang akreditasi A ya, sehingga tinggal tadi ya kemauan, sedikit effort lagi ya, dari jenjang S1 naikkan levelnya ya, levelnya menjadi S2 ya, sehingga tadi akan terbuka peluang yang lebih baik lagi untuk misalnya karir ya, misalnya kompetensi Mas Mbak maupun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di semester 1 itu 4 mata kuliah ya wajib, ekonomi mikro 3 ya, makro ya, pembangunan, metopen ya. Nah, ini kelebihan kami metopen diletakkan di semester 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini keuntungannya ya, di semester 2 Bapak Ibu sudah bisa misalnya memulai ya, memulai untuk mini riset barangkali ya. Kan syarat S2 salah satunya adalah menulis karya ilmiah ya di jurnal. Nah, ini kan kalau metodologinya di S1 sudah dapat ya, di S2 ditingkatkan lagi ya, ini harapannya di semester 2 Bapak Ibu sudah bisa misalnya mini riset gitu ya. Nah, itu sudah memegang misalnya syarat ya untuk mengembangkan atau menulis artikel ya. Tinggal nanti di semester 3 dikuatkan lagi ya. Semester 3 itu sudah dapat pembimbing Bapak Ibu ya. Jadi bisa dioptimalkan lah sehingga tidak sampai 4 tahun ya, atau 1,5 ya, 1,5 atau 1,6 ya, itu bisa diselesaikan ya. Makanya tadi sebenarnya enggak sulit-sulit amat ya dari S1 untuk lanjut ke S2 ya. Jadi ini barangkali yang perlu dimengerti ya, apalagi bagi rekan-rekan yang tadi ya unsur ketertarikannya ke dunia pendidikan, yang menjadi dosen, menjadi guru ya, menjadi peneliti ya, menjadi misalnya seorang konsultan lah, ini kesempatannya bagus ya.
Nah, ini di total ya SKS kami 45 ya. Ini yang semester 3 ini kan banyak karena kan mata kuliah konsentrasi ya. Memilih 5 mata kuliah di antara berapa ini ya? Sekitar 10-an ya, 10-an mata kuliah ya. Nah, totalnya ketemu 45 SKS. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita terlink dengan beasiswa ya Bapak Ibu ya. Ini silakan nanti bisa dibuka sendiri ya, difoto barangkali linknya dari LPDP ya. Nah, ini banyak yang terlewatkan ya. Barangkali alumni-alumni kita ya kurang tahu atau tidak memperoleh informasi ya. Di kita itu banyak beasiswa ya, salah di antaranya ini ya LPDP ya, ya memang syaratnya minimal 3,0 kalau nggak salah ya, atau 3, sekian ya. Beasiswa unggulan. Nah ini juga, nah ini silakan nanti bisa dicek ya. LPDP ya, kemudian beasiswa unggulan ya, termasuk yang misalnya punya keahlian ya, bidang seni ya, bidang olahraga ya, itu bisa dimanfaatkan ya. Nggak usah ini dulu beasiswa nanti seleksinya sulit ya, jangan apatis dulu gitu ya. Saya kira peluangnya bagus ya, sehingga tadi meningkatkan satu level ya, dari S1 menjadi S2 lah, itu kan periodenya pendek sebenarnya. Ini momen yang tepat ya, apabila belum mengetahui silakan nanti bisa dibuka syarat-syaratnya, dan apabila memang sudah lulus S1 ya atau hampir lulus lah, ini bisa ya, bisa untuk dicoba mendaftar, nggak apa-apa ya, mendaftar kemudian mencoba untuk mengisikannya. Ini di kami ya, selain tadi menyelesaikan, kami juga ada kelompok alumni ya yang terkoneksi dengan kelompok pasca sarjana tadi ya, untuk level S2 maupun S3 ya. Kemudian untuk kegiatan kami ya, tadi saya sampaikan bahwa syarat ujian tesis memang harus menulis artikel ya, tetapi nggak terlalu sulit-sulit amat. Di kita juga punya artikel ekoregional ya, ini sudah terakreditasi Sinta 4 ya. Dan jurnal yang lain juga banyak ya, pengajar kami berkompeten untuk mendampingi Mas Mbak Bapak Ibu sekalian, sehingga ini bukan menjadi masalah ataupun kendala ya ketika harus menulis artikel ya. Ini misalnya selain pelatihan ini sifatnya tidak mengikuti seminar internasional, ya, sifatnya tidak wajib ya, artinya boleh dipersilahkan karena sebagai ranah akademis. Contoh-contoh kegiatan luar di prodi kami ya, misalnya terkait dengan laboratorium dan lain-lain. Mitra kami ya, karena kami tadi saya ceritakan di awal sudah banyak melakukan kegiatan dari sisi penelitian maupun pengabdian ya. Nah, ini harapannya dengan terbukanya komunikasi ini ya, membuka tadi ya kesempatan Mas Mbak yang belum paham atau belum mengenal ya, silahkan nanti untuk dieksplor lebih jauh lagi kaitannya dengan S2 ekonomi ini. Syaratnya ini standar ya, lulus S1 mengisi formulir ya, fotokopi ijazah, transkrip ya, kemudian ujian TPA bahasa Inggris ini pun dapat menyusul ya. Yang penting sebenarnya ini ya, lulus S1 sama mengisi formulir ya. Nah, nanti juga online ya, bisa di webnya Pasca Sarjana, nanti di slide terakhir ada. Kemudian ini pengajar dari kami ya, di tahun ini di konsentrasi tadi, yang konsentrasi yang pertama tadi kita mengenalkan mata kuliah yang barangkali di prodi lain belum ada ya, itu ekonomi properti dan mata kuliah tadi ya, penulisan ilmiah dan jurnal, itu kita jadikan sebagai mata kuliah biar selesai mengambil mata kuliah itu dan Mas Mbak atau Bapak Ibu
selesai juga menulis artikel sebagai syarat nanti mengikuti ujian tesis ya, sehingga nanti output yang disyaratkan itu terpenuhi semua. Nah, ini adalah profil alumni kami ya, termasuk tadi ya Mbak Rian tadi, ini fotonya ada di sini ya. Kemudian Mas Andri ya, ini juga alumni kami, Pak Sugeng ya, banyak ya. Jadi Mas Bebi ya, Bebi Ansian ini di Bappenas ya. Alumni kami sudah banyak ya, mulai dari misalnya dinas maupun kementerian ya, maupun tenaga pendidik atau dosen ya. Silakan ya, kalau tadi ya mau meningkatkan atau menaikkan level kompetensi dari lulus S1 1,5 tahun lagi lulus S2 gitu ya. Nah, ini admisi kami di Gedung F lantai 1 ya, dengan Pak Budi ya. Ini bisa difoto, kemudian IG kami ya silakan di-follow, termasuk YouTube ya, Magister Ekonomi Unsud. Pendaftaran untuk tahun ini kita sampai dengan 2 Juli 2021 ya. Ini link pendaftarannya untuk kita terkoneksi semua satu di Pasca Sarjana ya, spmp.pascaunsud.ac.id ya, sampai dengan 2 Juli 2021 ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita bisa tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu dari yang dipaparkan Pak Abdul Aziz, kemudian yang kami paparkan tadi juga terkait di Magister Ekonomi. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu, ini ada yang bertanya. Dari Pak Suwono. Pak Suwono. Sudah saya jawab ini. Ini untuk Sudah S3 dijawab ya. Iya, terkait dengan biaya itu. Lalu untuk Mbak Rian, terkait dengan tes TPA sama TOEFL, harus sudah ada sertifikatnya sebelum ujian. Ujian dimaksud ujian masuk atau ujian akhir. Ini untuk kalau sama juga antara S2 dengan S3 ya Pak ya? Ya. Bahwa untuk TOEFL maupun TPA itu diserahkannya sebelum ujian akhir. Tapi kalaupun sebelum masuk sudah memiliki nilai TPA dan TOEFL, itu otomatis juga akan berlaku dan tidak diminta untuk menyerahkan sebelum ujian akhir. Jadi opsinya demikian. Kalau memang belum ada TPA TOEFL, bisa nyusul. Nah, ini gitu. Kalaupun sudah ada, bisa disertakan pada waktu pendaftaran. Ada tambahan Pak Arno? Berarti sudah terjawab semua ya Pak Aziz ya? Oke, itu Mbak Rian bisa dipahami ya. Dari penanya di chat, barangkali ada yang kurang jelas bisa di open mic-nya. Mungkin Pak Suwono, Mbak Rian. Apa lagi yang bertanya nih? 2 ya. Pak Suwono, mau ada yang ditanyakan lagi? Dari mana ini Pak Suwono? Sudah. Pak Suwononya sudah enggak di Zoom ya. Pak atau Mas Isman ini dari mana Pak? Atau Mas ini? Bisa open mic? Halo. Iya Pak. Saya masih Mas Pak. Oh Mas. Dari mana ya Mas? Unsud saja dari Pak? S1 Unwiku Pak. Oh Unwiku. Ada yang mau ditanyakan berarti minatnya ke S2 nggih Mas Isman? Oke, S2. Barangkali ada yang mau ditanyakan Mas. Untuk uang pangkal Pak, itu ketentuannya seperti apa ya Pak? Uang pangkal itu disesuaikan dengan kemampuan calon mahasiswa Mas
misalnya ketentuannya berjenjang ya. Paling rendah misalnya 1 juta level 1 ya. Level 2 2 juta, level 3 3 juta, dan sampai ke level 5 kalau nggak salah misalnya sekitar 5 juta. Dan nanti Mas Isman diisinya berdasarkan kemauan dan kemampuannya saja, itu nggak berpengaruh. Tetapi memang harus mengisi. Sesuai kemampuan calon mahasiswa gitu, bukan ditentuin dari pihak kampus? Bukan. Sesuai kemauan dan kemampuan calon mahasiswa, Mas Isman. Oke, misalnya kasih, Mas Isman kepinginnya hanya ngisi 1 juta, ya boleh diisi saja nanti. Kan ada pernyataannya nanti ya Mas ya. Di pernyataannya menuliskan level 1 gitu ya. Kalau Mas Isman maunya misalnya mengisi level yang tertinggi, ya monggo silakan saja ya. Intinya disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan calon mahasiswa, Mas Isman. Oke, ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Matur nuwun. Jelas nggih Mas Isman nggih? Jelas. Untuk tambahan Pak ya, untuk uang pangkal itu dibayarkan setelah mahasiswa dinyatakan diterima. Dan dibayarkannya pada waktu SPP saat pertama, semester pertama. Jadi kan SPP pertama itu berapa Pak? 6 juta ya di S2? 6 juta ya. 6 juta ditambah 1. Uang pangkal. Ya, 1 untuk uang pangkal. Itu intinya kalau sudah dinyatakan ada SK diterima Pak. Oh gitu. Siap. Oke, matur nuwun Pak Asis tambahannya. Oke, jadi uang pangkal tidak setiap semester nggih Pak. Uang pangkal itu hanya 1 kali saat mahasiswa registrasi di semester 1 saja ya. Jadi semester 2 ya nanti hanya bayar SPP ya. Tidak ada uang pangkal lagi ya. Hanya di semester 1 setelah dinyatakan diterima. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk ini ya Pak, tambahan untuk S3 itu juga sama sebenarnya. Ada beasiswa LPDP bisa diakses. Cuma tahun ini nggak tahu ada apa enggak. S2 maupun S3 bisa akses ya, kita di sini bisa akses beasiswa untuk LPDP. Iya, tenun Pak. Iya. Mbak, kalau Mas Ian ini dari mana nih Mas Ian? Bisa open mic Mas Ian? Mas Anas, ada yang mau ditanyakan apa enggak, Mas Anas? Dan yang lain juga silakan. Mbak Irma ini dari mana Mbak Irma? Saya dari Banyumas, Pak. Oke. Dari dinas apa dari bidang apa Mbak Irma? Saya karyawan swasta, Pak. Tadinya saya alumnus ISP Unsud. Angkatan 2014. Berarti tertarik ke S2 nggih Mbak Irma nggih? Nggih, Pak. Ada yang mungkin kurang jelas dari tadi yang kami paparkan, Mbak, mumpung kita ketemu di media Zoom. Iya, saya baru mengikuti sih Pak, ini baru masuk, soalnya baru pulang. Oh gitu. Jadi iya dari pagi belum nyimak Pak, dari sore maksudnya. Oh oke. Nanti mengisikan absensi di
chat ini ya Mbak, nanti kita bagikan filenya Mbak. Misalnya berkenan membaca, kami bagikan. Iya, baik Pak. Ini saya ketik lagi kelewat ya. Di chatnya nanti kan mengisikan nomor HP ya, nanti bisa kita WA gitu. Itu nggih Mbak Irma nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Silakan. ini ya tambahan tuh untuk S2. S2 itu memang program kita itu akhir pekan, Jumat malam dan Sabtu. Hanya selama sudah 4 tahun ini ya, itu S2 itu mahasiswanya, jadi mahasiswa yang minta sendiri, mahasiswa itu minta hanya hari Sabtu. Jadi kuliahnya itu hari Sabtu dari jam berapa itu ya, jam 8 sampai ya mungkin jam jam 5. 6 ya, jam 5. Ya. Jadi kuliah S2 di Magister Ekonomi ini relatif ya tidak mengganggu aktivitas kerja mestinya. Karena diselenggarakan hari Sabtu. Oke, seperti itu Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Apa cukup? Mungkin Pak. Cukup nggih? Nggih. Jangan lupa mengisikan absensi ya, dengan klik link yang ada di chat ini nggih. Apabila informasi yang belum jelas nanti bisa kami kirimi file yang tadi kami presentasikan, barangkali tadi ada yang terlambat ya, ada yang belum jelas ya, nanti kita bisa sampaikan lewat WA ya, ataupun komunikasi sosmed melalui Instagram dan lain sebagainya ya, bisa diakses di luar Zoom meeting ini. Mungkin itu Pak Aziz, ada mau ditambahkan lagi? Cukup Pak. Cukup nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu Mas Mbak sekalian atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ini acaranya sore hari ya, tadi memang banyak agenda di aktivitas kampus maupun mahasiswa. Terima kasih sudah mau memviralkan gitu ya. Tema kita kan dialog bincang viral gitu ya. Nah, ini harapan kami dengan mengikuti ini Mas Mbak jadi paham, kemudian apabila ada teman atau saudara ya barangkali ada kepeminatan terkait S2 maupun S3 ekonomi ya, bisa disampaikan ke teman, kerabat ataupun kolega yang lain. Barangkali seperti itu dari kami. Terima kasih sekali ya atas kesempatan maupun waktunya. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rian, Mas Isman, Mbak Irma, Mas Anas, Mas Nur. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Mbak Rian di jalan itu ya. Ya, terima kasih. Semuanya ya, sama-sama, Pak. ada ya, Anas, Nur. Oke. Bisa kami tutup ya. Tadi Mbak Irma sudah kami catat nomornya, nanti bisa kami infokan lewat WA ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Irma. Mohon izin Zoom kami tutup nggih. Terima kasih.